Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnainiatun Aprilia dengan NPM A1G019030. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam pecahan. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu operasi pengurangan dalam pecahan. Di sini saya menggunakan media yang bernama blok pecahan. Di dalam media ini terdapat beberapa lingkaran. Lingkaran yang pertama, itu yang paling kiri, itu menunjukkan bagian yang akan dikurangi. Kemudian lingkaran yang kedua atau lingkaran yang berada di tengah itu merupakan bagian yang akan mengurangi. Kemudian lingkaran yang ketiga atau lingkaran yang paling kanan itu merupakan hasil pengurangan. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu 3/4 dikurang dengan 1/4. Artinya apa? 3/4 berarti di dalam lingkaran ini terdapat 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Itu kemudian kita akan menguranginya dengan 1/4 bagian atau 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan bagian yang akan kita kurangi ke dalam lingkaran hasil. Baiklah, setelah kita meletakkan bagian yang akan kita kurangi, maka operasi yang akan kita lakukan adalah pengurangan. Pengurangan artinya kita ambil atau kita kurangi sebanyak 1/4 bagian atau 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Kita ambil 1. Nah, setelah saya ambil, kita lihat bersama di kotak hasil ini tersisa 2 bagian dari 4 bagian yang sama. Artinya apa? Dapat kita simpulkan bahwa 3/4 dikurang 1/4 menghasilkan 2 bagian dari 4 bagian yang sama, atau 2/4. Baiklah, sekarang kita masuki soal yang kedua, yaitu 1/2/4 dikurang 1/4 sama dengan berapa? Nah, mari kita lihat. Di sini 1/2/4 ada 2 lingkaran, di mana satu lingkaran terisi 4 bagian dari 4 bagian yang sama atau terisi penuh atau 1. Kemudian lingkaran yang kedua, ini terisi 2 bagian dari 4 bagian yang sama, artinya 2/4. Jadi 2 lingkaran ini mewakili bagian dari nilai 1/2/4. Kemudian kita akan kurangkan sebanyak 1/4 bagian. Langkah selanjutnya seperti langkah yang pertama tadi. Nah, setelah kita menyusun bagian yang akan kita kurangi ke dalam lingkaran hasil, kemudian operasi yang akan kita lakukan adalah pengurangan. Sama seperti tadi, kita ambil atau kita kurangi sebanyak 1/4 bagian. Jadi kita ambil 1/4 bagian. Nah, setelah saya mengambilnya, di sini terlihat dengan jelas bahwa yang tersisa adalah 1/2 lingkaran penuh dan 1 bagian dari 4 bagian yang sama atau 1/4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk soal yang kedua, 1/2/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Baiklah, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu operasi perkalian dalam pecahan. Di sini saya menggunakan media yang bernama kali pecahan. Nah, namun sebelum kita ke media, kita harus mengetahui dulu apa itu konsep perkalian dalam matematika. Nah, di sini saya mempunyai angka 2 dikali 3. Sesuai dengan konsep perkalian dalam matematika, 2 dikali 3 itu merupakan 3 ditambah 3. Mengapa demikian? Karena di dalam konsep perkalian dalam matematika, 3-nya yang 2 kali. Di sini saya mendefinisikan 3 ini sebuah objek. Nah, 3 buah objek ini saya kalikan sebanyak 2 kali. Jadi di sini 3 ditambah 3. Karena kita ketahui bersama bahwa perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Sama dengan 6. Seperti itu. Untuk lebih memahaminya, kita menggunakan angka yang berbeda, yakni kita coba 3 dikali 5. Nah, di sini 5-nya yang 3 kali. Di sini 5 saya definisikan sebagai objeknya. Objeknya sebanyak 3 kali kita kalikan. Jadi 5 ditambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Seperti itu. Atau kalau bentuk semi konkretnya, 5 ini saya definisikan sebagai buah ceri ya. Buah cerinya ada 5. Nah,
5 buah ceri ini akan saya kalikan sebanyak 3 kali. Nah, setelah kita kalikan, menghasilkan 15 buah ceri. Setelah kita mengetahui konsep perkalian dalam matematika, sekarang kita langsung ke media ya. Di sini saya menggunakan media yang bernama kali pecahan, di mana di media ini terdapat 3 buah persegi. Persegi yang pertama di sini saya gunakan untuk meletakkan satu bagian persegi panjang yang berlubang dari 2 bagian yang sama. Kemudian persegi yang kedua ini saya gunakan untuk meletakkan 2 bagian persegi panjang yang utuh dari 3 bagian yang sama. Dan persegi yang ketiga di sini saya gunakan sebagai hasil. Baiklah, kita langsung ke soal, yakni 1/2 dikali 2/3 hasilnya berapa? Nah, sesuai dengan konsep perkalian dalam matematika yang telah kita bahas tadi, objeknya itu 2/3, pengalinya adalah 1/2. Maka langsung saja 2/3, bagian 2/3 ini kita masukkan ke dalam persegi hasil. Nah, 2 bagian dari 3 bagian yang sama ya, akan kita kalikan sebanyak setengah kali. Bagaimana caranya? Ya kita bagi 2 saja ya. Kita bagi 2. Atau dengan lebih mudahnya kita menggunakan bangun persegi panjang yang berlubang tadi sebanyak, ini tadi nilainya 1/2 ya. Nah, langsung kita gabungkan saja. Nah, atau kita bagi 2 tadi sama saja ya. Setengah, ya setengah. Nah, jadi hasilnya berapa? Dapat kita lihat bahwa setengah dari 2/3 itu 1, 2. Ada 2 bagian. Dari berapa bagian yang sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 bagian yang sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1/2 dikali 2/3 menghasilkan 2 bagian dari 6 bagian yang sama, atau 2/6. Baiklah, kita langsung ke materi yang ketiga, yaitu pembagian dalam pecahan. Di sini saya menggunakan media yang bernama pizza pecahan. Namun sebelum kita ke media, kita harus mengetahui dulu apa itu konsep pembagian dalam matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembagian dalam matematika. Contoh sederhana ya. Di sini saya mempunyai 4 buah. Akan saya bagikan kepada 2 anak, di mana masing-masing anak ini harus mendapatkan buah yang sama, jumlah buah yang sama. Jadi 2 buah ini untuk anak pertama, kemudian 2 buah yang lainnya untuk anak yang kedua. Jadi tiap-tiap anak mendapatkan 2 buah ya, atau 4 buah dibagi dengan 2 anak sama dengan 2. Untuk contoh yang kedua di sini ada 1 dibagi setengah. Kalau menurut rumus matematika 1 dibagi setengah itu sama dengan 1. Kemudian tanda bagi itu berubah menjadi kali dengan syarat pecahannya dibalik ya. 2/1 sama dengan 1 dikali 2, 2. Kalau itu tadi kan dia pakai rumus. Sekarang coba kita pakai konsep. 1 dibagi setengah sama dengan berapa? Ini artinya, saya beri contoh, saya mempunyai 1 buah roti. 1 buah roti, kemudian setengah wadah. Ini mewakili angka 1, ini mewakili angka setengah. Nah, kalau saya mau memasukkan roti ini ke dalam setengah wadah, berapa kali pengisian sehingga roti ini semuanya ke wadah semua? Jadi untuk lebih mudahnya kita bagi setengah ya. Dengan setengah bagian atas pemasukan sekali, 1 kali pemasukan. Kemudian bagian bawah 1 kali pemasukan. Jadi ada berapa kali pemasukan? Ada 2 kali pemasukan ya. Jadi dapat dikatakan atau dapat dijelaskan bahwa 1 dibagi setengah berarti 2. 1 buah roti dimasukkan ke dalam setengah wadah itu 2 kali pemasukan. Di dalam media ini terdapat 6/4 bagian pizza dan 3/4 bagian wadah.
Kemudian kita selesaikan sesuai dengan konsep pembagian matematika tadi. 3/4 bagian wadah. Kita buat tempatnya dulu ya. Nah, wadahnya udah ada 3/4. Kemudian, berapa kali pengisian 6/4 bagian pizza ke dalam wadah ini? Kita isi dengan pengisian yang pertama. Pengisian yang pertama sudah dilakukan, berarti 3/4 dari 6/4 ini sudah hilang. Kemudian sisa 3/4 yang lainnya. Kita isi lagi pengisian yang kedua. Nah, 3/4-nya juga sudah habis. Kita sudah isi ke 3/4 bagian wadah. Jadi, berapa kali pengisian tadi? Ada 2 kali pengisian ya, dalam 6/4 bagian pizza ke 3/4 bagian wadah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 6/4 dibagi 3/4 sama dengan 2 atau 2 kali pengisian. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Tetap berada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.